Apa yang sebenarnya terjadi pada Selat Hormuz saat ini? Mengapa Iran menutup jalur lalu lintas energi terpadat ini? Dan apa yang menyebabkan Iran sampai menutup dan membatasi akses secara signifikan Selat Hormuz? Mari kita bahas dengan narasi ini. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Terletak di antara Iran dan Oman, selat ini menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dan Samudra Hindia. Lebih dari 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap hari, menjadikannya titik vital dalam sistem energi global. Karena posisinya yang sangat penting, Selat Hormuz sering menjadi pusat perhatian dalam konflik geopolitik. Ketegangan di kawasan ini bukanlah hal yang baru, terutama yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Namun, memasuki tahun 2026, situasi meningkat menjadi jauh lebih serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Krisis terbaru dipicu oleh meningkatnya konflik militer di Timur Tengah, termasuk serangan terhadap fasilitas strategis Iran. Sebagai respon, Iran meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Selat Hormuz, termasuk penggunaan drone dan rudal terhadap kapal-kapal tanker. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi sangat berbahaya dan tidak stabil. Ribuan kapal tertahan di sekitar kawasan selat karena tingginya resiko serangan. Banyak perusahaan pelayaran menunda perjalanan mereka, sementara biaya asuransi melonjak drastis. Walaupun tidak ada penutupan resmi, kontrol ketat yang dilakukan Iran membuat Selat Hormuz hampir lumpuh secara operasional. Dalam memahami akar konflik ini, peran Donald Trump tidak dapat diabaikan. Keputusan pemerintahannya untuk keluar dari perjanjian nuklir Iran, yaitu Joint Comprehensive Plan of Action, serta penerapan sanksi ekonomi berat, menjadi salah satu pemicu utama memburuknya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Serta kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, akibat serangan udara gabungan AS Israel pada akhir Februari 2026, telah memicu ketegangan geopolitik drastis dan risiko penutupan Selat Hormuz. Iran berpotensi menggunakan penutupan jalur vital 20% pasokan minyak dunia ini sebagai aksi balasan yang mengancam stabilitas energi global. Serangan itu dinilai mempertajam ketegangan geopolitik kawasan Teluk, serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas jalur perdagangan energi global. Iran dilaporkan mengaktifkan zona tembak udara sehingga sejumlah maskapai internasional menghentikan penerbangan ke Timur Tengah. Di saat yang sama, potensi gangguan di Selat Hormuz kembali mencuat, sementara AS menarik personil dan bersenjata dari sejumlah titik strategis. Iran telah menutup dan membatasi akses secara signifikan di Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026. Merespon konflik dengan AS dan Israel. Penutupan ini berdampak pada terganggunya 20% pasokan minyak global. Situasi di Selat Hormuz per awal April 2026 ini berada pada titik nadir keamanan maritim global yang sangat mengkhawatirkan. Sejak konflik terbuka pecah pada akhir Februari lalu, Iran telah memperketat kendalinya secara signifikan dengan menetapkan kebijakan blokade selektif di jalur yang memisahkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut. Meskipun beberapa negara seperti Indonesia, Jepang, dan India dikabarkan telah mendapatkan izin melintas bagi kapal-kapalnya, volume lalu lintas harian anjlok hingga 95%
dari rata-rata normal. Jika biasanya terdapat sekitar 120 kapal yang melintas setiap harinya, kini hanya tersisa belasan kapal yang berani menempuh resiko tersebut di bawah pengawasan ketat militer Iran dan Oman. Ketegangan geopolitik ini mencapai puncaknya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ultimatum keras pada 4 April 2026 yang menuntut pembukaan total akses selat dalam waktu 48 jam atau Iran akan menghadapi eskalasi militer yang jauh lebih destruktif. Ancaman ini muncul di tengah manuver ekonomi Iran yang mulai mewajibkan pembayaran biaya transit menggunakan mata uang yuan Cina sebagai upaya sistematis untuk menghindari dominasi dolar AS dan sanksi keuangan barat. Dampaknya terhadap pasar energi dunia sangat terasa. Sementara kapal tanker minyak masih mencoba bergerak dengan pengawalan terbatas. Pengiriman gas alam cair atau LNG dilaporkan benar-benar terhenti karena tingginya risiko keamanan dan asuransi pelayaran yang melonjak drastis. Selain aspek militer dan ekonomi, krisis ini juga menciptakan dilema diplomatik bagi negara-negara netral. Indonesia misalnya memiliki kepentingan besar untuk memastikan keselamatan kapal-kapal Pertamina yang sempat dilaporkan tertahan di kawasan tersebut, sembari tetap menjaga hubungan diplomatik di tengah tekanan blokade dan ultimatum AS. Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional atau IMO telah menyuarakan kekhawatiran atas jatuhnya korban jiwa di kalangan pelaut sipil akibat serangan-serangan sporadis terhadap kapal dagang sejak krisis bermula. Kini, dunia tengah menanti dengan cemas berakhirnya tenggat waktu ultimatum AS karena langkah apapun yang diambil dalam beberapa jam ke depan akan menentukan apakah Selat Hormuz akan kembali terbuka atau justru terseret dalam konflik berskala lebih besar yang dapat melumpuhkan ekonomi global. Kondisi di Selat Hormuz saat ini bukan sekadar gangguan logistik biasa, melainkan sebuah kebuntuan geopolitik yang menguji batas ketahanan ekonomi dunia. Selain tekanan militer yang nyata di lapangan, krisis ini telah memicu pergeseran fundamental dalam peta perdagangan energi, di mana rute-rute alternatif melalui jalur darat atau memutar jauh ke arah selatan Afrika mulai dipertimbangkan kembali meskipun memakan biaya yang sangat mahal. Di dalam selat itu sendiri, suasana dilaporkan sangat mencekam. Sistem identifikasi otomatis atau AIS pada banyak kapal seringkali dimatikan untuk menghindari deteksi. Sementara kehadiran armada patroli cepat semakin intensif di sekitar pulau-pulau strategis seperti Abu Musa dan Tun. Ketidakpastian ini diperparah oleh perang informasi dan klaim sepihak mengenai hak lintas damai, yang membuat perusahaan asuransi maritim menetapkan premi risiko perang pada level tertinggi sepanjang sejarah modern. Dampak domino dari situasi ini juga mulai merambah ke sektor manufaktur dan rantai pasok global yang sangat bergantung pada stabilitas harga bahan bakar. Di berbagai ibu kota dunia, para pemimpin negara kini terjebak dalam diplomasi pintu belakang yang melelahkan, berusaha menyeimbangkan dukungan terhadap kebebasan navigasi internasional tanpa harus terseret ke dalam konfrontasi bersenjata yang bisa menghancurkan pasar keuangan. Bagi negara-negara seperti Indonesia, di situasi ini menjadi ujian bagi ketahanan energi nasional dan kepiawaian dalam menavigasi konflik besar yang terjadi tepat di nadi utama distribusi minyak dunia. Sebagai penutup, Selat Hormuz saat ini berada di ambang persimpangan sejarah yang sangat menentukan dengan berakhirnya tenggat waktu ultimatum dari Amerika Serikat
dan kerasnya posisi Iran dalam mempertahankan kedaulatan serta kebijakan ekonomi barunya. Hari-hari mendatang akan menjadi penentu apakah jalur ini akan kembali berfungsi sebagai urat nadi kehidupan global atau justru menjadi titik awal dari krisis yang jauh lebih dalam. Keberhasilan diplomasi internasional dalam meredakan ketegangan ini adalah satu-satunya harapan untuk mencegah terjadinya guncangan ekonomi global yang permanen dan memastikan keselamatan ribuan pelaut yang terjebak di tengah pusaran konflik kekuasaan tersebut.